Cuma bisa juga kita beli marga. Hah? Bisa. Belum tahu kalian? Beli marga? Belum tahu. Gimana kalian tuh ya. beli marga? Jadi omongannya kasar, hatinya lembutnya. Oh, saja nih orang. Jadi sebenarnya gitu loh. Hatinya Hello Kitty kok. Oh, artinya lebih tinggi. Ya, kembali lagi di podcast Bukan Sekedar Podcast. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari, ya tetap saja dari kampus UIN, tapi dia domisili asli dari Medan, Sumatera Utara. Jadi semoga tamu kali ini tidak cringe dan bisa memberikan hiburan untuk teman-teman di sana ya. Oke, silakan bisa masuk, Mas. Yuk, segmen. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat ini. Oke. Jadi kalau di episode kemarin kita sudah berkenalan dengan dua mahasiswa ya. Iya. Yang satunya dari Ponorogo asli dan yang satunya ini dari Mas Medan. Abang-abangan Medan. Iya. Abang kalau di sana. Oh, abang Iya, di sana ya, abang ya. Iyalah, masa Mas kan nggak nyambung kok. Jadi di podcast kali ini kita akan mendalami kehidupan anak Medan yang merantau ke Jawa ini. Benar. Jadi bagaimana kisahnya kita lanjut di sini ya. Oke, Mas. Jadi nggak usah perkenalan ya kan. Udah. Episode kemarin kan udah kenalan Udah ya. kenalan lah, udah Oke. kenalan nggak usah kali. Jadi mungkin bisa jelasin nggak sih lebih detailnya kan terkait Medan? Kan di episode kemarin saya penasaran banget terkait Medan itu. Iya. Ini mau nanya apa dulu nih tinggalan. Oh, Kita iya. kan ngikut aja. Oh iya. Jadi kalau dari gini, Mas, mungkin kita ke background orang tua dulu, Mas. Oh, background orang tua Coba boleh, bisa, Masnya jelasin orang tuanya gitu gimana? Kalau dari background pertama itu kan orang tua sebenarnya lahirnya di Sumatera semua, di Medan. Semuanya? Dari ibu sama bapak di Medan semua. Oh, iya. Cuma dulu kakek yang rantau dari Jawa ke Sumatera. Oh, jadi ikut programnya Pak Soeharto waktu itu? Mungkin iya. Oh, imigrasi. Terus Oke. kalau background orang tua memang asli Medan. Jadi Berarti kakeknya ya yang melakukan imigrasi ke? iya. Oke. Jadi kalau misalnya dari ibu itu udah asli memang Medan sana. Juga punya marga. Juga punya marga. Punya Oh, marga. berarti ibunya yang ori sana. Ori sana. Jadi kakek dari ayah. Kakek dari ayah itu yang Jawa. Yang Jawa. Pindah Oke, Sumatera. I see. Oh, jadi tapi kan by the way kalau kita yang imigrasi katanya itu kan dulu dapat tanah. Bener. Ya karena Beberapa hektar kan? iming-imingnya tanah Iya. itulah baru Jadi pindah. kesana ya? Iya. Berarti bener imigrasi. Berarti punya sawit nih ya. Iya. Iya kan? Sawit. Berapa hektar, Mas? Aduh, rahasia kalau itu mah. Rahasia pabrik dari orang tua. Tapi 10 ada. Kurang lebih ada. Kurang lebih ada. Kurang lebih ada. Bos sawit, Bro. Jadi mungkin background orang tua berarti marga itu gimana, Mas? Kalau marga itu kan kalau di Medan tuh ya ada namanya kayak marga-margaan. Iya. Jadi kayak bukan itu status lah, status rajanya. Jadi raja ini punya anak. Nah, ini tuh ada marga-marganya. Nah, ibuku ini termasuk marga Sinaga. Marga Sinaga. Marga Sinaga. Ferdinand Sinaga. Iya. Pemain bola ya. Pemain bola ada. Berarti itu masih satu. Kalau bisa lah dibilang Ferdinand Sinaga berarti ya saudara. Kalau kami tuh sesama marga itu saudara. Oh, jadi sama marga. Nah, itu ada tingkatannya nggak sih, Mas? Kalau dari marga-marga ya di Medan. Kalau marga itu sebenarnya nggak ada tingkatan, cuma dia tuh kayak ya udahlah, kayak ini raja punya anak, ini punya anak. Jadi Oh. saudara-saudara tetap aja saudara kami. Iya, tetap saudara. Oke. Nggak ada kasta-kastanya itu nggak ada. Tapi itu ada syarat tertentu gak? Maksudnya marga itu akan tetap diteruskan atau berhenti? Ada syaratnya. berhenti. Kalau dia tuh laki-laki, Hmm. nah itu baru bisa meneruskan marga. Makanya Oh. orang Batak itu lebih suka punya anak laki-laki. Karena bisa neruskan marga. Meneruskan marga. Cuma bisa juga kita beli marga. Hah? Bisa. Belum tahu kalian? Beli marga? Belum tahu. Gimana kalian tuh ya. beli marga? Jadi kalian kalau misalnya
apa namanya kan, yang perempuan apa punya marga, cuma yang laki-laki Jawa dia mau beli marga ini bisa, cuma ada syaratnya kayak motong kerbau, ada syarat-syaratnya. Oh. Gitu Jadi, juga. Selain jabatan, marga juga bisa dibeli ya? Bisa. Oh. Jauh banget ini. Jadi ya kayak gitu Selain juga. Oh, tapi ada Cuma syaratnya. ada syaratnya, ya. Cuman kalau jabatan kan ilegal. Legal. Ini legal berarti ya? Legal. Oke. Oh, jadi seperti itu. Ini marga bisa. Jadi saya nih misalkan ya, Sabta Kasihun Iya. berarti belakangnya bisa saya tambahkan si tombol gitu. Seginting lah, Ya. siapa ya, banyak lah kan marga-marga, tinggal pilih aja lah. Nanti tergantung kepala sukunya minta syaratnya apa aja. Oh, gitu. jadi ada. Transaksinya di kepala suku. Iya benar. Oh, kalau yang kemarin kan di bupati, kalau ini di kepala suku ya. Hati-hati loh Mas. Oh iya, aduh. Masih streamer kecil udah nyenggol-nyenggol. Iya makanya itu hati-hati loh. Oh, mungkin berarti Masnya ini keseharian di Medan. Kalau dulu kan masih di rumah kakek ya, di Medan. Jadi sampai SMP. Sampai SMP. Enggak lah. SMP tuh pindah orang tua dari Medan ke Riau. Ke Riau? Iya, buka usaha juga, buka lahan tanah. Berarti sekarang di Medan apa di Riau? Di Riau. Di Riau sekarang. Sekarang di Cuman Riau. tapi tanahnya masih ada di Medan. Di Medan tuh udah tinggal bagian-bagiannya nenek lah. Tapi nenek udah nggak ada, ya udah dibagi. Berarti dibagi ke keluarga. Iya, ke keluarga lagi. Oke, siap. Berarti sekarang menetapnya di Riau. Netapnya di Riau. Tapi sekarang. masih ingat kan momentum di Medan gitu? Ingat kali lah, Wak, besar di sana kok. Oh iya. Kan. Oh iya. Dari kecil di sana. Coba dikit bahasa Medan. Kalau saya, misalkan saya mau makan. Aku makan dulu ya, Lek. Gitu. Oh. Dia kayak bahasa Indonesia aja, cuma nadanya Cuman ada memang- tambahi. Iya. Oh. Kalau memang bahasa Bataknya itu aku agak susah. Dari orang tua nggak pernah ngajari. Karena orang tua aku juga nggak bisa bahasa Batak. Oh, Yang bisa itu cuma opungku. Opungku Opung. tuh kakek. kakek dari ibu. Iya. Ya dari ibu kan, ibu Iya. yang tadi asli kan? Iya. Asli Medan. Oke, siap. Jadi ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi Medan dan bahasanya. Oh iya, ada lagi nih Mas. Apa Kenapa kok kalau Medan itu terkesan kalau ngomong teriak-teriak kayak nggak bisa santai ya. Kan kalau di Jawa kadang kita ketemu dengan orang Medan, Iya. orang Batak dan lain sebagainya tuh kayak kaget. Ini kenapa orang teriak-teriak gitu? Iya gitu. Jadi sebenarnya apanya? Orang Medan tuh memang gitu nadanya. Cuma Emang biasa begitu? biasa gitu. Oh. Cuma sebenarnya omongannya kasar, hatinya lembutnya. Oh, saja nih orang. Jadi sebenarnya gitu loh. Hatinya Hello Kitty kok. Oh, artinya lebih tinggi. Terus itu juga apa namanya? Kan tapi sama-sama Medan ya? Iya. Sama, maksudnya lahirnya di Medan berarti. Tapi kalau kita tarik dari kakek, itu kakeknya dari Jawa. Iya, dari Jawa. Jadi margaku hilang. Marganya hilang ya. Margaku Bisa hilang. harus beli. Bisa harus beli, tapi agak Iya, mahal. iya, ada syaratnya Ya, ya. tahu sendirilah ya. Oke. Kan? Oh, seperti itu. Jadi marga bisa dibeli. Tapi ada syarat tertentu, teman-teman. Terus kita berlanjut ke masa kecil. Masa kecilnya Mas Julwan itu nakal nggak, Mas? Kalau dia ngomong ya tahu sendiri lah ya kan, anak kecil orang Medan tahu kayak mana Iya, kan. iya. Aku juga tahu. Aku juga nakal sering lah, dibilang. sering dengar kalau dalam mendidik itu keras gak orang Ya. Medan? Aku bisa bandingkan orang Jawa sama Medan tuh didiknya bapakku sama mamaku. Iya. Kalau mamaku kalau mukul ganjan tanya, patah itu patah. Itu sapu patah ya patah gitu. Keras. Cuma kalau Keras, ya? bapakku itu cuma ngomong aja. Oh, iya. Nampak. Khas- Jadi khas kita Jawa ya? Iya, khas Jawanya Jadi- beda kan. Walaupun berarti bapakmu walaupun ya katakanlah lahir di Medan, Iya. tapi nggak menghilangkan darah Jawa. Darah Khas- Jawanya khas kultur iya. Jawa, santainya itu. Santainya cuma kalau misalnya nakal gitu dari anaknya
diomongin dulu, nggak langsung mukul. Nggak langsung. Cuma kalau dari ibu udah nakal, misalnya aku pernah lah ini cerita sedikit lah ini ya. Iya, oke. Masa-masa Oke. SD lah, Iya. kan SD tahu sendiri. Pas itu zaman-zamannya warnet. Warnet. Udah nggak, uangku udah nggak ada, udah habis. Aku pengen main warnet. Ku ambil lah uang mamaku 100.000. Jadi kan bapakku toko itu. Jadi ku ambil lah 100.000. Bisa tahu loh bapakku kan. Hilang gitu. Hilang ini. Terus Julpan carilah aku kan. Julpan mana? Di warnet gitu. Kan kalau pertemuan kemarin kan kita sampean juga jelasin ke beberapa saudara ya. Iya. Kok langsung tahu Mas Julpan ini yang ngambil gitu? Karena aku di warnet. Orang warnetnya ngomong. Kan gini ya kan. Warnetnya ini temannya mamaku yang punya warnet. Oh. Ditelepon lah teman mamaku. Iya. Julpan ada di sana. Ada bu lagi main warnet. Mati aku. Pulang-pulang ditanyain. Mamaku ngomongnya gini. Santai dulu pertamanya. Ada kau curi uang mama? Aku udah deg-degan gitu kan. Gak mungkin kan aku maling gitu kan. Kok tahu ya? Iya kan, kok tahu kan. Mungkin masih nerka-nerka aku pikir gitu. Jadi udah aku bilang lah, gak ada mak gitu kan. Betulan ini. Iya. Hilang loh uang mama 100.000 kan. Terus udah panik aku itu. Ya, Gak ada loh mak. Ada tadi kau ini warnet. Langsung aku kan. Ada. Langsung nunduk aku. Aku tahu itu bakal tahu kan. Ada mak. Itu senjata khasnya apa? Oh iya, udah. Jadi ada kau curi. Masih bohong komoan. Aku udah diem aja aku. Ada mak. Berapa kau curi? 100.000. Udahlah tuh, langsung aku. Diikat aku di pohon rambutan. Jadi pohon rambutan tuh banyak angkrangnya kan, tau sendiri kan. Banyak angkrangnya tuh. Udah diikat lah situ. Mamaku ngapain? Makan miso di situ. Miso tuh kayak di sini tuh mie ayam bakso. Oh, mie ayam bakso. Oh, oke. Di situ mamaku sambil nonton makan mie ayam gitu. Aku diikat di situ. Udah dimakan yang kerang lah. Itu berapa hari tuh? Enggak berapa hari sih, Bang. Cuma biar jerah gitu. Iya, bener sih. Ya itu salah satu pendidikan orang Medan ya. Iya. Tapi hebatnya di sini ada pencampuran cara mendidik dari orang Jawa. Orang Jawa itu kan yang terkenal dengan tulen, rajin, sama santai kan. Santai. Sedangkan Batak ini memang atau Medan keras. Tapi tadi disclaimer dulu, kata Mas Julpan artinya Hello Kitty. Artinya Hello Kitty, benar. Oke, bener ya. Kita beranjak dari segi pendidikan kita ke makanan, Mas. Makanan boleh. Makanan khas dari Medan itu apa, Mas? Bika Ambon. Bika Ambon tuh khas Medan. Dia tuh kayak bentuk roti, cuma dia enak lah dibilang. Siapa tuh Bika Ambonnya Cici? Siapa tuh yang pakai Cimehong ya? Cimehong. Ya. Kayak gitu, Mas? Iya, kurang lebih kayak gitu nih Bang Bika Ambon. Oh, Bika Ambon kayak gitu. Iya. Itu buatnya gimana? Kalau setahu Mas? Aduh, kalau membuat nggak tahu aku. Kalau makan jangan tanya. Ibu pernah buat? Ibu? Kalau ibu kayaknya jarang buat lah. Jarang buat lah. Jarang buat. Kalau ibu tuh lebih ke makanan yang bisa dimakan nggak bolu gitu loh. Nggak bolu. Makanan yang kayak oseng-oseng gitu. Tapi ada nggak ciri khas lain selain bolu itu? Ada banyak loh. Kalau dari masakan itu salah satunya aja lah. Ada lah. Sambal ini namanya sambal paling mahal mungkin ini ya. Apa? Itu namanya andaliman. Waduh. Nah, apa itu? Gimana tuh? Enak kali tuh. Gimana tuh? Belum pernah nyoba ini dari Jawa. Sambelnya Medan. Ya. Jadi tuh andaliman tuh salah satu rempah-rempah paling mahal. Kalau abang tahu sekilonya berapa ya? Mahal kali lah pokoknya bang. Berarti campurannya apa aja tuh? Jadi ya diulek juga kan? Diulek juga, kasih jeruk nipis, kasih andaliman. Itu makanya tuh pakai. Nggak pakai cabe? Ya pakai cabe juga. Pakai cabe, andaliman. Andaliman, ya beratannya sambel lah. Iya. Cuma dia campuran andalimannya itu, rempahnya itu. Jadi nanti ada rasa getirnya, pedas getir. Kayak kau pernah makan angkrang? Angkrang itu semut itu. Angkrang. Nggak pernah. Nah, kau pernah kemakan sedikit aja lah, itu kayak getir kan? Iya. Makan semut, ya kayak gitulah rasanya. Cuma getir memang dia. Pedas, enak tapi. Tapi enak. Biasanya cocoknya sama apa itu? Dia tuh ada kalau makanan khas lagi. Iya. Dia itu kayak ikan emas. Ikan emas tuh ada sana. Ikan emas itu dikukus sama baratannya ada sayur-sayurannya gitu lah.
Oh ya, Terus kayak nanti- kayak pepes ya. Dia model kayak pepes, cuma nggak dibungkus. Enggak dibungkus. Iya, Cuma dia langsung dikukus aja. dikukus gitu. Nah Oke. itu dia campurannya. Makannya itu. Sambelnya itu Iya. sama nasi. Sambelnya itu. Kalau enggak ya ayam bakar. Ayam Kalau bakar. nggak ayam bakar ya paling khas itu ya paling biasanya ikan emas sih, ikan emas bakar. Oh, ikan mas bakar. Oh, keren ya. Jadi di situ harusnya kita kembangkan teman-teman. Apalagi kalau buat MBG itu makanannya juga tempe tahu. Harusnya kayak gini makanan tradisional kita kenalkan. Jadi dari anak-anak yang di Jawa ya katakanlah belum pernah makan tradisional seperti ini, pernahnya lewat MBG. Jadi ada pendidikan, nggak hanya cuman sekedar mengenalkan ya cuman makan formalitas, tapi kan ini mendidik. Oh ini loh makanan tradisional Medan, ini loh makan tradisional yang lain. Jadi ya ini masukkan aja mungkin didengarkan nama MBG ya. Aku mah Jadi nggak- makanannya tuh tradisional ya, Iya. biar bisa mendidik. Terus kita kenalkan, oh ini loh makanannya dari Medan, sambelnya kayak gini, ikannya kayak gini, kayak gitu. Ini saran aja, ya kan? aja, iya, benar-benar. Berarti kita di makanan sudah nih. Nah, mungkin kan kalau dalam makan kita harus adaptasi, Mas. Kan kita beda pulau ya. Iya, oh iya. Walaupun kan kau memang ayah dari orang Jawa, Iya. kan harus ada adaptasi. Mungkin ada beberapa perbedaan. Nah, ini yang pernah Mas Julpan alamin dalam umur hidup ketika pindah ke Jawa untuk kuliah. Dan terus kok ada yang beda ini? Ya dari budaya kan udah beda juga lah ya kan. Iya. Tapi nggak jauh beda juga lah. Walaupun sana kayak kasar sebenarnya enggak, cuma tetap ramah tamah juga. Cuma kalau dari segi makanan paling susah tuh adaptasi makanan sih aku. Makanan. Makanan. Iya, Jadi gimana, kalau gimana? misalnya makanan itu sana itu identik dengan rasa pedas. Ya. Nah di sini agak kurang. Agak Ada kurang rasa pedas. manis, Ada jadi manisnya ya, Asian. Nggak cocok. Aku lebih enek. Jadi cepat gampang enek. Kalau Apalagi makanan. kan di daerah Jogja, Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya. Wah, makan gudeg itu manis-manis semua kan. Nggak cocok gitu. Berarti Terus- lebih dominan ke pedas asin ya. Mas? Iya. Terus sama kalau pengalaman pertama kali nih aku ya, ke Jawa iya, nih, ke Jawa nih. Coba. Jadi kan aku bisa hari Sabtu datang, ya, Ya, kan? Sabtu. Baru datang, Ah. ya kan Minggu. Aku Minggu. Aku keluar lah ya kan jalan-jalan. Ama susah kali aku. Senyumnya senyum palsu, kau tahu kan? Kayak cengengesan gini lah aku kalau jumpa orang. Iya. Nunduk, baru Iya. kali itulah aku nunduk-nunduk sama orang. Kalau di Medan ini nggak ada. Kalau awak natap orang, matamu lelek gitu. Oh, ya. Malah ditantang. Malah kan? tantang ya? Iya. Jadi makanya itu agak susah. Terus sama lagi pernah lah kan aku beli bakso. Kalau di sana bakso, kalau di sini kan pentol kan. Aku Iya. baru tahu sini kalau Iya. namanya pentol. Nah, aku bilang lah, kan ada orang pengen Iya. tuang bakso kan. Bilang, "Wah, beli bakso, Wak." Kan sana itu manggil Wawa. Iya. Kalau di sini kan Pak D. Wawa, ya. iya, Pak Wah, D. beli bakso, Wak. Sepak Le. Ya, Kan aku lanjut. manggil bengok kan. Ya. Pak, itu ya mungkin Wawa itu takut kayaknya. Takut. Malah aku gini-gini kan pakai tangan. Iya. Wawa, beli kan. Kebiasaan Medannya masih di bawah. Masih di kan. Aku belum adaptasi kali lah. Baru 1 hari loh. Oh ya. Jadi balik lah kan. Beli bakso aku, Wak. Abang itu bingung. Ya. Kok Wak gitu kan. Ini enggak Apa ini? kok Ngomong apa apa gitu. ini? Ini enggak bakso, Mas. Ini pentol. Ya udahlah belilah aku 10.000. Ku bilang Ya. gitu kan. Orang Ya. kayak kasar kali lah. Mungkin dalam hati gitu. Ya, lah kan. ya, ya, Agak dalam hati. takut itu sambil Keras bungkus. sekali ngomongnya. Agak takut lah dia ambil Ya. bungkusnya. Sop. Awan gini. Ini 10.000 ini. Betul ini. Kan 10.000 kan sana Ya. enggak terlalu banyak lah. Identik 10.000 tuh kecil di Medan. Oh berarti. Oh iya. Ya nanti ditanya. Iya. Lanjut. 10.000 tuh kecil di Medan. Jadi kalau wah banyak kali lah ini bakso yang aku bilang kan. Ini bener 10.000, Pak? Iya, ini 10.000. Ngeri ah. Banyak kali ya bakso Banyak yang ya gitu. berarti Kan ya? ku kasih ambil mikir tahu. Iya sih, memang kali, Bang. banyak. Udahlah. Itu baru pengalaman kali itu aku. Itu baru sehari aku udah kayak Iya. gitu aku. Oh kan bingung aku. Terus kalau pengalaman kan udah masuk sekolah, ranah Ya, sekolah masuk aku sekolah. SMA kan. Oh SMA berarti di sini Mas? Iya SMA di sini aku. Cuma paling kayak anjing banget tuh sama teman-teman sekolah. Iya. Kau tahu kan kayak kan aku orang apa? Orang Medan nggak tahu lah kan bahasa Jawa pisuan-pisuan lah itu. Ya. Nah diajari sama kawanku gini.
Pan, kalau jumpa orang itu ya, orang sini kalau nyapa itu kayak apa, nyapa kayak salam, kayak biar akrab itu. Ya. Itu bilang jancuk. Nah, itulah pertama kali aku ngomong ke orang paling gak enak. Jadi ada cewek itu kan, aku bilang kayak aku belum akrab kan, masih kelas 1 kelas sama teman-teman cewek itu belum pernah ngomong kali kan. Bilang Itu kelas 1 SMA ya? 1 SMA. Jadi daftarnya langsung di Ponorogo sini. Iya, Ponorogo. Oke, lanjut. Jancuk gitu kan. Dipisu ya aku kan. Wih, enggak sopan kau ya, gitu katanya kan. Aku kenapa? Ya, Itu tertipu. nggak boleh tuh. Oh, ini salah satu korban teman-teman. Itu biasanya pokoknya hati-hati sama orang Jawa ya, kalau misalnya ada yang ngajari bahasa Jawa tuh Memang hati-hati. Jawa itu identik dengan halus tapi menyesatkan. Iya. Mungkin cara bilangnya ngomong jancuk ae. Iya. Memang halus, mereka ngomongnya halus. Iya. Jadi kita sebagai orang yang nggak tahu kelihatannya halus ya. Responnya kayak halus nih, Iya, bener nih, kayak kayak benar-benar meyakinkan. meyakinkan salam. Padahal itu Enggak. Jangan, itu pisuan itu. aduh itu pengalaman yang Buruk sih menurut iya gua. buruk ya, buruk pertama kali. Masalahnya nyampaikan aku ke cewek bukan ke cowok. Kalau Iya, cowok mungkin lebih paham kan. mungkin bisa dikaploki kan. Iya. Untung aja gak ke guru gitu. Kalau Iya ke guru benar, gak iya, tahu lagi benar, aku. benar. Terus itu yang harus dijaga ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum pindah ke tempat lain minimal tahu bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena ini sangat mengkhawatirkan. Untung nggak salah. Nggak salah penempatan. Nggak, maksudnya nggak ke orang yang lebih tua. Gitu. Iya. Wis, Kalau perkaranya kakek beda ngomong lagi. gitu kenapa gak diusir aku? Iya, bener juga ya. Jadi mungkin selain ini kan tadi tentang gaya bahasa, kemudian makanan, kita ke arah ekonomi. Maksudnya perekonomiannya itu bagaimana sih kondisi dari Jawa dan Sumatera, dan ada nggak culture shocknya di situ? Kalau Tentang harga lah, mungkin tentang harga. Kalau harga kayaknya nggak terlalu tahu kali, cuma tahulah harga bentukan kayak sekedar kayak makanan-makanan aja udah jauh beda lah. Kalau di sini mie ayam harga bisa 8.000 10.000, di sana tuh bisa di atas 15.000 sampai 20. Udah Itu- setengah sendiri gitu loh. Itu makanan saja bro. Itu dari belum sekedar teh, belum. Iya, teh. Kalau di sini teh hangat gitu ya. Iya. Teh hangat tuh 3.000, kalau di Iya. sana tuh 5.000-an. Udah patok 5.000. Iya. Berarti memang secara ekonomi Sumatera lebih. Itu cuma memang kalau nyari uang di Sumatera lumayan, nggak terlalu sulit ya dibilang kalau dari timbang Jawa. Oh, kalau mau cari jutaan gitu cepat gitu ya. Cepat, Cuman, bisa aja. iya, lanjut. Kayak tapi kerjanya kerja otot, Oh, untuk kerja oh, keras iya, ibaratnya. kerja keras. Berarti oke. Berarti di sana mencari uang jutaan itu cepet ya Mas ya. Tapi Cepet. memang otot yang dia harus dipasang. Tapi otot yang diharuskan. Tapi secara akses ya, katakanlah di Medan itu kan di sini cukup, katakanlah perbedaan antara entah itu di bidang mall atau makanan itu lebih mudah mana cara mencarinya? Maksudnya di sana itu barane KFC, McD, you know, Oh, ya sulit paham, apa paham, mudah? paham. Ya kalau sekarang kan aku tinggal di Riau ya. Kalau di Iya. Riau tuh sendiri tuh antar kampung aja tuh jauh. Jadi kayak 30 menit baru jumpa kampung baru. Oh, Jauh nggak kali kan. kayak di sini ya? Nggak di sini, apalagi nyari jangan kan KFC ya. Indomaret aja susah gitu loh. Indomaret tuh yang dibilang kok di Iya, sini iya, kan ya. iya. Ini jalan sini udah ada Indomaret, di Iya. sana ya elah, satu kampung pun nggak ada Indomaret. Ibaratnya aku setengah jam lah baru ke Indomaret. Itu cuma Indomaret gitu loh, Bang. Kalau kecuali tempatnya nenek gue ya, kalau di Medan Di Medan lumayan gampang. Lumayan, gampang. Ya. kalau berarti yang susah di Riau-nya Di ya. Riau-nya nih. Terlalu, Jadi- terlalu pelosok saya tempatnya kayak. Jadi gitu teman-teman, gambaran dari ya di Sumatera Utara. Walaupun uangnya besar tapi mungkin beberapa akses yang agak lebih sulit. Iya. Jangkauannya lebih jauh ya. Terus kalau pom bensin Mas, jauh-jauh nggak ya? Pom bensin. Kan itu sangat butuh ya. Juga ngangkat sawit dan lain sebagainya. Iya. Pom bensin sendiri ya kayaknya sulit juga sih sebenarnya. Masalah jaraknya jauh juga. Aku ke tempat pom bensin itu Dari pom sekitaran bensin ke setengah ladang jam. gitu ya. Jadi setengah jam dari rumah ke pom bensin setengah jam. Jauhnya. jam. Iya. Jadi kalau misalnya apa itu di sana tuh jual eceran. Ada Jadi jual lebih, eceran. Kayak di sini juga ada sih. Jadi yang kalau di eceran. sana eceran tuh ya
1 liternya kurang lebih 15.000 juga. Itu pertalit gitu. Pertalit gitu. Karena Kalau di aksesnya sini susah. Pertamax ya. Pertamax ya. Pertamax di sini ya. Iya, kayak itu beda kan. Ya sih, tapi memang di sana kan produksi sawit ya. Mas. Iya, produksi sawit. Sawit juga harganya selalu menaik ya, Mas. Ya, alhamdulillah sekarang. Semakin dibutuhkan soalnya sawit. Oke, mungkin dalam segmen ini sudah dulu ya, Mas. Iya. Ini nanti kita akan ke segmen yang namanya tanya jawab. Tanya jawab. Nah. Dari siapa itu? Ini jadi teman-teman Mitra Songgulangit. Mitra sebenarnya. Oke. Nah, ini dari nomor 1 apa dari nomor 7 dulu nih? Suka hati. Ini kan Mana ada aja kan 7, kita yang kira-kira. ngikutnya. Gimana teman-teman? Masih cukup nggak waktunya? Kira-kira Masih cukup ya? Masih cukup ya? 7 pertanyaan apa? baik banget ya. Tentang apa aja tuh? Nggak tahu nih anak-anak Songgulangit. 3. 3. Oke, 3 yang terpilih ya. Mungkin kita acak. Oke. Kita. Kita mau ke nomor 4. Apa tuh? Nih. Tapi ini udah nggak ke Medan lagi. Enggak ke Medan lagi apa? Lebih ke arah sampean kan Gen Z. Oh, Gen Z, Ya. iya. Lebih ke arah situ. Jadi katanya ini dari Mas Yogi. Dari Mas Yogi. Katanya Gen Z nggak melek politik. Bener nggak? Enggak juga sih menurutku. Gimana menurutmu? Kalau melek politik itu malah Gen Z itu yang melek politik kadang. Malahan ya. Malahan menurutku kadang karena apa? Ada kayak perubahan apa? Undang-undang ataupun perubahan apa itu kayak Gen Z itu lebih cepat aksesnya karena ada kayak media sosial itu Karena udah lebih tahu ya. lebih dalam tahu cara aksesnya. cara aksesnya lebih Oh berarti sampean setuju melek ya berarti? melek lebih Melek, setuju dengan lebih kalau melek. Gen Z itu lebih melek dengan politik juga. Ya, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tantangan terbesar generasi Z sekarang menurut Mas Zulfan. Tantangan terbesar ya. Ya kalau sekarang survei sekarang ya. Apa nih ya? Nyari kerja tuh lebih susah sih. Oh iya sih, Spesifiknya benar. Iya, Tuh kedepannya Realistis banget. gimana juga kayak berat. iya yang menjanjikan lapangan pekerjaan juga. Nggak ada kepastian. Iya, katanya 19 juta kan. Iya. Aduh, ya memang memang pekerjaan itu memang sangat sulit. Seharusnya ya universitas banyak itu harusnya selaras dengan lapangan pekerjaan. Benar. Tapi nyatanya Sekarang tidak. Bahkan banyak sarjana S1 yang banyak nganggur. nganggur. Karena kurang akan skill dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh kebutuhan dari perusahaan. Jadi S1 juga banyak yang nganggur. Banyak nganggur. Sangat miris sekali. Seharusnya kalau sangat linear itu universitasnya banyak, peluang kerjanya juga banyak. Tapi nyatanya ya kita seperti inilah yang kita lihat. Oke, lanjut. Kita ke nih satu mungkin saya juga mau minta tips nih. Dari pertanyaan nih? ini kayak minta tips nih kayaknya. Apa nih? Gen Z rentan terkena stres. Gimana cara mengatasinya? Selaku Gen Z. Oh, gampang kena stres ya? Iya, katanya Mungkin gitu. tips ini Ya, ya, dari salah saya satu tips sendiri lah. mungkin ya. Lebih sering olahraga sih. Olahraga. Iya, jadi kalau Gen Z itu kan lebih dominan kayak kita lebih banyak rebahan, Iya. nyantai, main HP. Nah, itu otak selalu bekerja dengan banyak informasi yang masuk. Nah, itu jadi gampang rentan stres menurut saya. Berarti olahraga Olahraga tuh salah satu untuk mengeluarkan dopamin biar lebih biar lebih. Oke. nyantai. Olahraga dari jogging ya kayak sekedar jogging tuh lebih Sekedar santai jogging ya. Iya, benar. Iya. Memang sekarang juga lagi tren sih. lah ya kan. Banyak. Tapi trennya bagus menurut saya tuh. Iya, tren bagus sih. Heeh. Itu yang harus
keluarkan influencer itu harusnya tren yang kayak gaya gini, hidup gaya sehat, hidup ya, lari-lari pagi dan lain sebagainya, itu keren sekali menurut Ya saya. semoga nanti ulang tahun Songgolangit juga ada Iya, run, mungkin iya mungkin kan? tahun depan adain run ya. Iya, itu asik Berhubung banget kan sih. Aqua Viva udah masuk, Ada Mineral masuk, Itu momentum yang bagus banget seharusnya ya kan. Iya. Jadi wadah untuk generasi-generasi yang Iya. kayak pengen running gitu. Jadi sih. teman-teman yang masih mengalami stres ya, jadi kita harus giat olahraga, kata tipsnya Mas Julpan, agar Iya. kita mengurangi informasi yang masuk, karena kita kan sering menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Jangan terlalu memikirkan, oh saya umur segini, sedangkan dia sudah mendapatkan uang yang banyak. Katakanlah perbandinganmu karena perbandingannya dirimu dengan Timothy, ya sangat Iya, beda bro. Terlalu jauh. Iya, bro. Bumi dan langit ibaratnya itu. Ya SMA uangnya udah miliaran dan kamu masih belum. Ya mungkin insecure boleh, katakanlah buat dijadikan motivasi ya. Tapi kita juga harus lebih realistis. Realistis. Nah, dan juga jangan lupa pola hidup sehat dan harus lari ya Mas ya. Iya, olahraga yang simpel kan lari. Semoga ya podcast ini didengar oleh direktur ya, Pak Warto. Biar bisa ngadain Songgolangit run. Iya, itu bagus. Memang tren sekali di sini. Iya. Dan ya kita lihat juga dari yang acara kemarin ulang tahun Jawa Timur yang ada diadakan di Ngawi itu. Rame tuh Mas. Targetnya kan 4.000, tapi yang datang 12.000. 12.000 lebih. Bayangin aja orang segitu ya. Tapi kan bener-bener asik menurut saya. Apalagi orang tukang parkir ya, cair. Cair. Satu orang 2.000. Ya. Belum lagi yang naik mobil 5.000. Aduh. Cair. 12 orang di situ semua. Keren. Mungkin podcast kali ini keren sekali dengan Mas Zulpan ya. Mungkin tapi kita sudah berada di penghujung acara atau Mas Zulpan ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya selaku host Sabta Kasyiful Majub, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau terkena hati di para penonton sekalian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.